Eh, Kenapa kita di akreditasi internasional bisa lumayan bagus dan VS dan Time Higher Education kita di 501, Undip rata-rata masih 1000 Mas. Kita Ya, satu-satunya di Undip yang 501 ya. ya, Di Indonesia juga kita top 3 lah ya. Jadi kita memiliki International Undergraduate Program yang sudah sangat mapan. Kita setiap tahun mengirimkan untuk double degree, single degree itu sekitar 140 anak ya. Yang itu 3 tahun di Undip, terus 1 tahun di partner university, ya. kayak Saxon University, Curtin University, kemudian Le Réunion di Perancis, MBS di Perancis. Di banyak tempat kita punya partner university yang sangat banyak, sehingga kalau menurut saya ya international exposure dari anak-anak kita di FEB ini alhamdulillah unggul, Ya, cukup unggul untuk international exposure dan the way they communicate in English ya, oke. Jadi untuk compete in labor market ya. ya insya Allah bagus sih. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab loh? Biosaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan Biosaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman. Biosaliva aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 64 tahun Universitas Diponegoro. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni yang sekarang menjadi Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, yaitu Profesor Dr. Suharnomo, SE MSc. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah Mas Bambang. Ya. Jadi mengejanya itu harus hati-hati karena bisa salah. Suharmono biasanya. Ya, betul. Nah, Prof, bisa diceritakan ketika mulai kuliah di Fakultas Ekonomi ya, saya nggak tahu mulai namanya ekonomika dan bisnis itu mulai kapan. Nah, kemudian sampai berkarir sampai menjadi dekan, menjadi guru besar. Silakan, Bro. Ya, terima kasih Mas Bambang Sadono, kesempatan yang sangat istimewa bagi saya. Terima kasih atas peluang ini ya. Jadi saya masuk ekonomi tahun 90. Ya. Kemudian karena dulu dari kecil jadi ketua kelas mungkin ya Mas. Ya, ya. Di sekolah dasar, menengah, SMA. SMA 2 saya Mas, SMA 2 Semarang, terus masuk, terus jadi aktivis, jadi pemimpin redaksi, pemimpin Mom Edens, majalah itu ekonomi. Generasinya selanjutnya Pak Sasongko ya? Iya betul, Pak Sasongko, Mas Bagas dan teman-teman. Ya itu ketika waktu persiapan majalah Eden itu saya yang saya kan lebih duluan dari Pak Sasongko. Jadi saya mau memberi ceramah di situ di Fakultas Ekonomi itu. Oh ya. Ya, terus jadi aktivis juga, jadi ketua senat Undip 1993-94. Wah, banyak sekali sih jadi penyiar RRI segala itu. Oh, tidak sempat di Manunggal ya? Oh, Manunggal saya ikut opreknya aja karena saya sudah di Edens, mungkin enggak bagus ya kalau berdua. Tapi ya teman-temannya waktu itu ya saya ya Mas Teguh, STTV itu ya. Iya. Kelasnya Mas Lukas ya. CS. Ya kalau Manunggal CS lah.
Ya. Kegiatan bareng-bareng. Terus jadi dosen. Ya, saya memang pengen banget ya. Mungkin karena Ya. bapak saya guru, Ya. saudara-saudara saya juga guru, mungkin Ya. Saya nggak nyari pekerjaan yang lain. Ya. Lulus, daftar, nyalon, jadi dosen. Ya sudah. Kayaknya sukanya juga ayo ketemu mahasiswa dan lain sebagainya. Kayak lihat bapak saya mungkin ya. Oh, gitu ya. Kayak gitu, kakak-kakak saya juga Ya. semuanya jadi guru. Ya. Ya. Ya udah. Tapi kan keluarga guru kecil, ini kan guru besar. Ya. Kemudian sekolah, Ya. S2 di UGM, S3 sebenarnya banyak tempat yang terima. Ya. Tapi scholarship-nya nggak ada yang dari awal. Ya. Jadi hampir semuanya ongoing ya, termasuk UGM. Jadi saya ke Unpad, Ya. beasiswa dari awal. Jadi S2, S3 saya alhamdulillah dapat beasiswa dan dulu S1 kan saya jadi aktivis gitu. Ya. Kayaknya nggak bagus. Ya, alasan ya Mas. Ya. Tapi S2, S3 saya terbaik, kumlot dan terbaik ya di angkatan saya. Jadi selalu ini mewakili waktu angkatan. Ya. Gitu. Terus ya alhamdulillah mungkin juga pengalaman tulis-menulis ya Mas Bambang ya. Ya. Ya lumayan baik, Scopus saya sekarang 35, cintanya cukup banyak. Kalau untuk social science ya mungkin salah satu yang tinggi lah di Undip. Dengan H-Index 5 termasuk yang cukup lumayan. Ya. Kemudian menjadi dekan. Iya, Mas, saya itu kan dari setelah bergabung pulang ke kampus jadi kaprodi manajemen, Mas. Kaprodi manajemen 2 kali, terus dekan. Dekan periode pertama dulu 2014 kalau nggak salah. Saya tanya-tanya sih senior Bu Indi, Pak Muji, yang lain-lain gitu, pada maju enggak? Enggak, Arno wae. Oh ya siap. Ya sudah, jadi relatif enggak ada yang lain relatif ke saya. Terus periode 2 kemarin juga sama, enggak banyak yang minat ya, mungkin bisa ngomong biasanya kayak. Saya biasa jadi ketua RT Mas. Gitu ya. Akhirnya periode 2 kemarin mungkin insya Allah ya sampai 2024 ya, karena PTNBH itu dekan 5 tahun. Jadi ini saya periode kedua Mas Bambang. Ya, Prof, mungkin bisa diceritakan sedikit ya sejarah Fakultas Ekonomi Undip ini. Ini kan fakultas yang termasuk tua ya. Jadi para pengasuhnya itu dosen-dosennya biasanya berperan di tingkat universitas. Lulusannya itu banyak yang mengabdi di mana-mana. Nah, monggo silakan. Ekonomi itu didirikan 14 Maret 1960, Mas. Jadi nomor 2 kalau nggak salah ya, paling tua di Undip. Alumninya salah satu yang alumni pertama adalah Pak Bambang ya, Pak Bambang pemilik Jarum. Terus alumni awal itu ada Pak Anwar Supriyadi juga yang mantan Menteri Pan-RB ya. Kemudian cukup banyak sih yang alumni awal yang jadi pengusaha maupun di pemerintahan, termasuk Prof. Nasir ya, mantan dekan sebelum saya. Ada ya, Pak Sigit.
Mas Sigit, ya ada Pak Imam Aprianto, Sekjen BUMN, terus Pak cukup banyak sih. Oh, yang sekarang pajak Mas. Ya. Ya. Pak Suryo. Pak Suryo Utomo. Ya. Itu juga ekonomi dan beberapa direktur di. Ada juga Tirta Segara. Mas Tirta di OJK. Ya. Kemudian ada Mas Erwin, Direktur Komunikasi di BI. Ada Mas Trisno di BI Bali, Bambang Pramono angkatan saya di BI Bandung. Kemudian ada Mas Triyono, salah satu bos di OJK. Kalau alumni saya rasa sudah sangat banyak, Mas. Ya. Pertama di keuangan, kemudian OJK, BI, ya daerah-daerah BUMN lah, cukup banyak. Jadi awal-awal tadi Pak Bambang, pemilik Jarum CS itu Pak Anwar Supriyadi dan itu yang awal-awal di ekonomi. Ya kira-kira itu. Baik, Prof. Nah, sekarang meneruskan sebuah institusi yang sudah begitu banyak ya berprestasi. Apa yang masih bisa dilakukan selama kepemimpinan Prof. Suharnomo ini? Ya, legacy saya apa ya? Saya juga tanya dalam hati. Akhirnya kita memiliki pendahulu-pendahulu yang hebat, sudah mendirikan dengan sangat luar biasa. Jadi untuk time higher education by subject kemarin Mas Bambang Sadono kita ranking 3 nasional ya. Setelah UGM dan UI dengan selisih yang sangat tipis ya. By subject economic and business. Saya rasa itu capaian yang menurut saya sih sangat oke. Sangat oke. Kemudian kita yang paling awal accredited internationally ya. Di ini EBS 21 yang berpusat di Tokyo. Kemudian saya juga termasuk peer review dari itu ya, para dekan sedunia itu ya, setiap tahun ada meeting di Tokyo. Tapi yang menurut saya yang paling saya harus infokan ini, kita satu-satunya prodi mungkin ya Mas di Indonesia atau di Undip juga yang accredited by FIBA-A. Makanya latar belakang saya itu FIBA-A Mas, saya pamer itu Mas. Karena kita punya 8 prodi, 8-8-nya terakreditasi internasional dari Foundation for International Business Administration Accreditation yang berpusat di Jerman. Baru diumumkan 2 minggu yang lalu. Kita 8 prodi dari S1, S2, S3 terakreditasi FIBA-A. Kalau teman-teman di fakultas lain mungkin 1-2, kita 8-8-nya Mas. Mungkin se-Indonesia juga mungkin satu-satunya ini. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Prof, tapi saya membaca 10 program yang peminatnya paling kecil di Undip itu ada yang dari ekonomi, itu apa tuh? Ada. Jadi mungkin ketidaktahuan juga. Ekonominya itu sendiri, IE. Nah, iya, makanya itu aneh itu. Tapi yang the best-nya juga IE, Mas. Ekonomi, Mas. Manajemen dan akuntansi juga yang the best. Berarti promosinya kurang. Enggak, Mas. Enggak ya? Enggak. IE itu spesifik. Karena hitung-hitungan prodi calon menteri ya, jadi makro itu ke sana. Kalau manajemen ini emang luar biasa, salah satu yang the best. Akuntansi juga, tetapi yang IE emang sangat spesifik, yang suka ekonometrik menghitung Mas. Jadi ya susah lah. Itu ada dosen legendaris itu, namanya Pak Hartowo. Ya betul. Itu masih sempat diajar.
Masih terakhir saya. Oh iya. Ya. Saya itu pengantar ekonomi, beliau yang ngajar itu. Iya, emang agak berat itu. Tapi akhirnya kita abadikan juga nama beliau jadi nama jalan depan kampus ini karena saking legendnya, Mas. Iya. Jadi kalau sudah dapat C, lebih baik nggak mengulang. Udah nggak usah. Mengulang malah bisa turun. Ya, jadi kalau IE Economics mungkin memang harus brand name ya, karena di mata publik anak-anak SMA itu ini mata kuliah yang susah, kemudian juga terbatas, lapangan kerjanya mungkin di Bapeda karena agregat, Mas, jadi lebih banyak di makro, sedangkan di manajemen sama akuntansi emang udah mapan sih, sudah emang kerjaan banyak gitu. Ya, apapun harus dijelaskan dong. Mungkin karena nggak tahunya aja bahwa peluangnya juga cukup besar kan sebenarnya. Iya, betul. Hanya kayak orang-orang kayak Mas Erwin yang di BI itu kan sebenarnya dari IE ya. Oh. Dari ilmu ekonomi yang agregat. Nah, sekarang kalau begitu apa yang menjadi unggulan? Kenapa kita di akreditasi internasional bisa lumayan bagus dan VS dan Time Higher Education kita di 501, Undip rata-rata masih 1000, Mas. Kita satu-satunya di Undip yang 501 ya. Di Indonesia juga kita top 3 lah ya. Jadi kita memiliki International Undergraduate Program yang sudah sangat mapan. Kita setiap tahun mengirimkan untuk double degree, single degree itu sekitar 140 anak ya. Yang itu 3 tahun di Undip, terus 1 tahun di partner university, kayak Saxon University, Curtin University, kemudian Le Réunion di Perancis, MBS di Perancis. Di banyak tempat kita punya partner university yang sangat banyak, sehingga kalau menurut saya ya international exposure dari anak-anak kita di FEB ini alhamdulillah unggul, cukup unggul untuk international exposure dan the way they communicate in English, oke. Jadi untuk compete in labor market, ya insya Allah bagus sih. Nah, selain anak-anak yang dipersiapkan mempunyai level internasional, ada nggak mahasiswa yang dari luar negeri yang kuliah di Fakultas Ekonomi Undip? Banyak, Mas. Oh, banyak ya? Yang paling banyak, Mas. Jadi di kelas MM aja kita punya 1 kelas. Kalau di S1 ada dari Madagaskar, dari Malaysia, dari Jepang, dari Timor Leste. Ya, dari negara-negara berkembang sih banyak, Mas. Kita mungkin salah satu yang paling banyak ya, mahasiswa asingnya. Kemudian misalnya kayak November kemarin kita bikin summer school ya, itu yang ikut banyak, Mas. Lebih dari 90 mahasiswa asing di kita. Kita international exposure, partnership dengan universitas mitra di luar negeri sudah mungkin salah satu yang paling mapan lah di Undip. Itu metode pembelajarannya tatap muka atau melalui daring? Kalau sekarang daring, ya. Tapi yang teman-teman yang sudah di sini ya bisa langsung ketemu ya, yang teman-teman yang sudah kadung di sini ya. Tapi yang belum ke sini ya harus daring. Nah, hybrid. Kalau begitu kan setelah ini bisa lebih dibuka lebih besar dengan metode daring. Iya, bisa. Apalagi juga Undip kan ada Undip scholarship, Mas. Jadi mereka bisa pakai pertama dari fasilitas Dikti, tapi sebagian juga bisa pakai fasilitas Undip. Ada juga yang swasta, mereka emang bayar ke sini. Tapi alhamdulillah oke. Kemudian
dampaknya kalau ada mahasiswa asing yang ikut itu, apakah itu juga mendorong kemampuan yang mahasiswa Indonesia? Ya, sangat Mas. Jadi karena kita punya partner university yang sangat banyak, ini juga bisa banyak mendrive teman-teman yang reguler. Jadi fasilitas ke luar negeri misalnya, itu juga boleh 100% untuk teman-teman reguler. Dia memiliki IELTS 6, datang ke kantor international office-nya fakultas, kemudian kita proses biasa. Jadi ini keuntungan karena kita memiliki kelas internasional, punya partner yang banyak, sehingga anak-anak reguler juga terpaksa atau sukarela dia akan terwarnai oleh kegiatan dari teman-teman IUT. Nah, sekarang dengan berbagai alumni yang menduduki posisi strategis, mempunyai pengetahuan lapangan yang mungkin sangat luas, apakah mereka juga sering dimanfaatkan untuk memberi orientasi kepada mahasiswa? Ya, mungkin paling banyak asosiasi alumni yang dari awal emang komited, mungkin salah satu yang bagus IKV Mas ya, selain IKTeksi di sipil, kita IKV, Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi itu mantap banget. Alhamdulillah ya, dari dulu zaman Mas Randianto, BRI, Jamprindo, kemudian Pak Mas Saiful di Peruri, kayaknya salah satu dari fasilitas juga Mas ya, dari sekedar lift, lapangan basket, masjid, aula kayaknya dari alumni semua itu. Kemudian setiap wisuda sama mahasiswa baru, kayaknya alumni semua yang ngasih orientasi, kemudian coaching, mereka juga ada kantor di Jakarta, teman-teman yang masih berjuang di Jakarta ditampung mereka. Ya, saya rasa alumni ini paling salah satu yang saya syukur banget, the best banget. Itu kelihatannya selain di nasional juga di tingkat provinsi ya, banyak yang berperan kelihatannya. Lumayan banget, kayak Mas Andang di DPR, Mas Tony. Asik kok ya, kalau ekonomi banyak support ke fakultas. Ya, baik. Nah, saya membaca menarik pidato pengakuan Prof. Soeharnomo ini adalah sumber daya manusia unggul dalam perspektif budaya nasional. Ini memang kalau sumber daya manusia unggul itu kan objektif sama, tapi kalau dengan ciri budaya itu seperti apa? Iya Mas, saya mengikuti Hofstede, kan di sana ada high power distance, collectivism, kemudian very feminine, kemudian very low in uncertainty avoidance, gitu-gitu. Kita membandingkan antara Western dan negara kita. Hampir semua buku MSDM, perilaku organisasi kan dari Western. Kadang-kadang kita nggak lihat bahwa kita itu memiliki loh banyak hal-hal unik yang kita banget gitu ya. Misalnya participation. Kadang-kala kita telan mentah-mentah bahwa makin demokratik, makin meningkatkan kinerja. Padahal enggak di Indonesia ini. Karena budaya yang berbeda ini ada pendekatan yang harusnya berbeda. Yang cocok untuk kita, misalnya ya dari banyak studi itu leadership. Leadership di kita itu nggak bisa loh sangat demokratis kemudian atau dibebaskan laissez-faire gitu. Tetapi lebih tepat kalau kohesif, koersif leadership gitu ya. Ya maksa, ya karib. Ya maksa tapi ya ngancani ngupi-ngupi sama happy-happy beli mendoan bareng gitu.
kalau begitu Bung Karno benar ya, demokrasi terpimpin itu. Iya, menurut saya agak benar ya dari versi Andre Lauren, kemudian Hofstede. Kita itu butuh loh yang walk the talk gitu ya. Ya ngomong, tetapi ya dari banyak tindakan. Karena kita itu terbiasa di-drive oleh teladan. Jadi Ki Hajar Dewantara itu juga lengkap kalau gitu. Jadi harus saya banyak mengatur beliau kalau orang-orang barat cuma oke, ini transaksional leadership. Oke, ini transformational leadership. Ki Hajar itu lengkap banget. Pilih transaksional atau transformasional, tetapi kadang bisa di depan, kadang di tengah, kadang bisa di belakang support. Iya, Prof, saya ini sedang mengamati karena praktek aja. Yang selalu kita berikan ini kan leadership, kepemimpinan. Tapi nggak banyak memberikan ke anak buahan. Iya, followership ya Pak. Itu gimana, Pak? Kan itu penting sekali. Pemimpin kan cuma sedikit. Penting. Jadi kita bicara leadership, tentunya yang kedua kita itu harus terbiasa juga belajar tentang followership ya. Kapan jadi pemimpin dan kapan jadi anak buah. Biasanya pemimpin yang bagus itu dulu waktu saat jadi anak buah juga bagus. Makanya seperti yang dibilang oleh McKinnon ya. McKinnon bilang, masyhur banget, dia bilang leadership is action, not position gitu. Kadang-kadang orang selalu berpikir, ntar gue kalau jadi presiden kayak Pak Jokowi, gue akan gini. Enggak pernah sampai. Waktu jadi awal, waktu jadi Unggul Boys, jadi anak buah aja nggak menunjukkan ciri-ciri karakteristik seorang pemimpin. Nah, saya pernah menyampaikan model kepemimpinan ketoprak. Nah, jadi ketoprak itu kalau sedang di atas panggung, yang memerankan seperti ketoprak, yang jadi raja, jadi patih, jadi prajurit juga harus mau ditendang-tendang. Tapi kalau sudah di belakang layar, itu kembali lagi, belum tentu. Itu yang lebih senior, itu kembali lagi. Nah, itu pernah ada nggak teorinya ini? Ya, kalau di kita itu yang paling mantap ya Ki Hajar Dewantara. Tapi dalam aplikasinya ya walk the talk tadi, Mas. Kita itu kepemimpinan teladan sebenarnya. Kalau bos itu dari verbalnya, dari tindak tanduknya itu bisa diteladani, cepet banget anak buah ngikut. Tapi problemnya kalau antara yang dibicarakan dengan yang dilakukan perbuatan itu agak sedikit ada miss, ada lag, nah itu jadi problem. Orang jadi enggak lah, enggak kayak gitu. Jarkoni gitu. Nah, itu yang kita cepat sekali menandai orang lain, pimpinan-pimpinan kita, sehingga kita memang kalau jadi pemimpin memang harusnya banyak hati-hati. Ngomong ya harus ada tindakannya gitu. Nah, ini menarik dikaitkan dengan praktek-praktek di lapangan ya, yang tadi kepemimpinan transaksional atau apa ya. Jadi orang untuk menjadi pemimpin dia harus bahasa kasarnya nyuap lah, melakukan sesuatu yang itu. Nah, itu kan dampaknya buruk terhadap yang bersangkutan karena dia merasa saya sudah bayar kok, sekarang ya semau-mau saya gitu. Pernah di studi nggak itu? Ya, mungkin saya belum pernah studi sih, tetapi high cost ekonomi di dalam politik selalu bermasalah ya, sehingga orang-orang terbaik nggak akan muncul, orang-orang dengan value terbaik tidak muncul karena dikalahkan oleh value para pedagang ya. Pedagang politik, bukan pedagang dalam arti sebenarnya. Nah, itu jadi masalah. Kalau ini situasinya, environment-nya nggak sehat untuk munculnya leader-leader yang baru dengan visi baru, memang kita agak cemas pada bangsa ini. Sedangkan kita sebenarnya memiliki orang-orang hebat yang saya sangat yakin kok dan optimis bahwa sebenarnya ke depan kita akan sangat oke. Hanya saja memang perlu didukung oleh sebuah lingkungan politik yang support pada orang-orang baru yang sebenarnya cemerlang tadi.
Baik, Prof. Jadi kalau begitu, pendidikan penyiapan sumber daya manusia itu tidak hanya cukup pengetahuan atau mungkin wawasan, keahlian, tetapi pembentukan karakter menjadi sangat penting. Sangat, sangat Mas. Meskipun di abad 21 orang mengatakan era digital ya, seperti ini, sebenarnya ada 3 literasi yang itu saya rasa ya balik-balik ke yang dulu-dulu juga. Yang pertama memang literasi teknologi. Yang kedua yang disebut dengan literasi digital. Yang ketiga ya balik lagi literasi humanity. Apapun judulnya, man behind the gun, apapun judulnya, seberapapun bagus, keren teknologi, saya rasa membutuhkan orang-orang ya yang harus mendrive, kemudian menggunakan itu untuk optimalnya teknologi. Kalau enggak, ya kita kadang-kala memiliki penyakit agak susah untuk memelihara, kemudian yang kedua kita agak susah mengoptimalkannya. Saya rasa itu literasi humanity itu tetap menjadi fokus ya, karena ke depan biar bagaimanapun attitude ya, sikap, karakter diri itu yang lebih menentukan menang atau tidak di pasar. Apalagi bagi orang-orang yang akan mengendalikan power ekonomi, power bisnis. Betul, betul Mas. Tetap value keindonesiaan, mindset menjadi pejuang, saya rasa itu tetap menjadi. Nah, sekarang metodenya, Prof. Metodenya itu apakah ada pembelajaran kurikulum mata kuliah khusus untuk itu atau disisipkan di pelajaran mata kuliah yang lain? Ya, yang paling gampang itu memang harus dilakukan. Makanya di ekonomi ini ada SKPI, ya, surat keterangan pendamping ijazah. Saya nyaris wajibkan anak-anak ekonomi itu join dengan organisasi. Biar mereka merasakan susah, nggak susahnya bergaul, berkomunikasi dengan yang lain. Saya sangat mengharap anak-anak saya itu nggak baperan gitu loh, Bro, Mas Bambang. Jadi kadang-kala kan dikit-dikit baper, kemudian yang kedua malas gerak, mager, dan lain sebagainya, itu penyakit di era digital ini. Saya berharap mereka memiliki soft skill yang baik dengan wajib hukumnya ikut organisasi. Biar bagaimanapun organisasi bentuk apapun, kami berharap mereka join, enjoy di dalamnya, kemudian yang paling utama dan selalu saya tekankan ke teman-teman mahasiswa, habiskan seluruh hal-hal yang salah dan kalah saat jadi mahasiswa. Nanti begitu lulus, punya senjata yang cukup lengkap, dan nggak kalah-kalah lagi, nggak salah-salah lagi, karena yang stok salah-salahnya sudah dihabiskan waktu jadi mahasiswa. Gitu. Jadi kesempatan untuk berbuat salah. Sekarang, waktu jadi mahasiswa. Nah, ini terakhir, Prof. Saya melihat kegiatan Prof. Suharnomo ini kan banyak sekali. Ya. Nah, jadi itu kan termasuk salah satu soft skill yang tadi katanya harus dicontohkan. Nah, itu bagaimana cara menjalani supaya semua jalan dan ya maksimal? Ya, saya nggak tahu juga Mas Bambang. Jadi saya tuh di lingkungan juga jadi ketua RT 2 periode. Ya. Kemudian kemarin juga terpilih lagi jadi ketua kongres yang ketiga ya, Asosiasi Fakultas Ekonomi se-Indonesia minggu lalu di Palangkaraya. Sebelumnya terpilih di Andalas dan terpilih di Makassar. Saya juga ketua IC Kota Semarang, ketua FTA ya, Free Trade Agreement Jawa Tengah. Salah satu dari 5 yang ada di Indonesia untuk mendukung ekspor teman-teman dari UMKM. Banyak sekali sih yang sosial-sosial, tetapi bagi saya sih cuma menjalankan kredo yang bagus ya, sebagus-bagus manusia adalah yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Jadi saya juga sebenarnya tidak nonjol-nonjolin diri gitu untuk pilih aku ya enggak. Jadi nyatanya udah rokok ayo. Jadi itu menurut saya ya udahlah, kalau mereka melihat saya mampu, kemudian saya bisa, ya insya Allah saya committed sih. Kalau sudah di situ ya, meskipun waktunya habis ya, Sabtu Minggu buka kegiatan mahasiswa dan lain sebagainya,
ya udah dijalani dengan happy aja Mas, karena ada passion juga mungkin di sana ya. Itu kalau di Islam ada itu ajarannya itu. Iya, ya. Itu apa metode salat jamaah itu. Oh iya ya, oke. Siapa yang memang berada di dekat-dekat imam ya suatu saat dia harus sampai ke situ. Iya, ya, saya juga termasuk dari takmir gitu. Kok pilih saya? Oh, saya kulhu aja, ya hafalnya cuma Anas gitu ya. Allah udahlah, ya udahlah. Gitu. Pokoknya kalau teman-teman merasa happy dengan saya ya saya jalani. Artinya nggak minta-minta sih, tapi teman-teman suka nyuruh-nyuruh, ya wes lah gitu. Gitu aja sih Mas. Ya, jadi posisi tidak dicari, tapi kalau datang ya udah gitu. Tidak boleh dihindari. Bismillah gitu ya udah. Semoga itu tadi bermanfaat dan bagi saya sendiri juga ngasih contoh ke teman-teman mahasiswa, cepet dong, please keep moving. Anda itu nggak lebih sibuk dari Pak Jokowi. Pak Jokowi bisa ini, Anda juga harus aktif. Nah itu ada contohnya. Ini loh Bapak, gitu loh. Ini loh dekanmu, gitu loh Mas. Ya, baik. Mungkin terakhir masih ada harapan terutama untuk alumni apa yang diharapkan? Ya, saya pertama sih terima kasih sama alumni. Care-nya sama fakultas sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini lanjut terus karena apa? Ya kampus yang bagus, saya rasa bisa ditunjukkan dari kiprah alumni yang bagus. Termasuk di dalamnya adalah hubungan yang sangat bagus dengan kampus. Adik-adik mahasiswa tentunya bisa banyak belajar ke kakak-kakak, kucing, kemudian dan sebagainya untuk menapaki tidak salah arah lah di dunia kerja itu sebenarnya trennya yang terjadi seperti apa dan mereka anak-anak teman-teman mahasiswa bisa belajar dari senior. Mudah-mudahan teman-teman alumni tetap setia terus dengan kampusnya dan kita di fakultas dengan happy juga sih menyambut Mas dan Mbak yang emang banyak berkontribusi kepada kita. Baik, terima kasih Profesor Dr. Suharnomo, SEMSI, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Terima kasih Mas Bambang Sadono atas kesempatan yang sangat berharga ini bagi saya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.